Halo teman-teman, ini video kedua aku, ketemu lagi. Kali ini aku mau bahas tentang tahap-tahap menjadi dokter. Gimana sih kuliah sebelum jadi dokter itu apa aja gitu. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, aku adalah mahasiswa di salah satu fakultas kedokteran di Kota Palembang, universitas swasta ya. Cari sendiri aja. Tahap pertama yang harus kita lewati sebelum untuk menjadi dokter itu yang pertama adalah tahap preklinik. Tahap preklinik itu adalah kita masih kuliah di kampus seperti orang kuliah biasa, tapi lebih banyak kegiatannya gitu. Kuliah preklinik itu selama 3,5 tahun sampai 6 tahun, itu tergantung universitasnya sih. Jadi selama di preklinik itu ada blok-bloknya. Ada banyak tuh blok-bloknya. Satu semester itu bisa 3-4 blok, tergantung bloknya, itu blok besar atau blok kecil gitu. Blok itu kayak apa ya? Kayak mata kuliah gitu. Mata kuliah per bagian tubuh, kayak ada blok sensoris, blok muskuloskeletal, blok endokrin, gastroenterologi, kayak gitu. Nah, pada setiap blok itu kita akan menjalani proses belajar. Yang pertama itu kuliah biasa, ada dosen yang ngajar, kita dengerin kayak gitu-gitu. Yang kedua ada yang namanya praktikum. Terus yang ketiga ada LKK itu semacam belajar praktek tapi lebih ke yang berhadapan dengan pasien kayak gitu, ngambil tindakan gitu-gitu. Lalu yang keempat adalah tutorial itu kita dikasih kasus, terus dibuat kelompok-kelompok kecil. Itu dalam satu kelompok harus mecahin kasus itu, ini pasien ini tuh sakitnya apa, obatnya apa, terus kalau nggak diobatin tuh apa yang akan terjadi gitu-gitu. Terus lalu setiap akhir blok itu akan ada yang namanya ujian, tergantung bloknya, tapi rata-rata tuh ada 4 ujian. Yang pertama MCQ atau multiple choice question atau pilihan ganda yang menggunakan komputer atau computer based test. Jadi MCQ yang pertama MCQ CBT. Terus yang kedua itu ada ujian OSCE itu adalah ujian dari tahap LKK tadi. Jadi kita latihan dikasih materi tentang klinis, terus kita ujian praktik menjadi dokter gitu. Lalu selanjutnya ujian OSPE atau ujian praktikum. Jadi praktikum anatomi dan lain-lain yang kita pelajari itu diujiankan. Dan yang keempat itu ujian Osoka. Ujian Osoka itu adalah yang dari tutorial tadi, yang dari berbagai kasus kita dikasih, ada yang diujiankan gitu. Ujian Osoka, kalau pengalaman aku sih di kampus aku yang paling menegangkan itu ujian Osoka, karena di setiap ujian Osoka kita tuh akan ada di satu ruangan kecil yang isinya tuh ada 2 dosen penguji dan kita. Jadi 30 menit sebelum masuk ke sana kita dikasih waktu untuk nyelesain kasus itu, sakitnya apa segala macamnya, terus kita presentasi di depan dosen dan ditanya-tanya, gitulah pokoknya. Semua blok selesai, kita jalani 3,5 tahun dan semuanya lulus. Kalau di tempat aku minimal IPK itu berapa ya, lupa, 2,5 atau 2,75 gitu. Itu baru bisa ikut skripsi. Setelah selesai skripsi kita akan wisuda, dan wisuda menjadi sarjana kedokteran atau wisuda SKED. Kita akan mendapatkan gelar SKED gitu. Nah, udah dapat gelar SKED, udah jadi sarjana. Yang selanjutnya tahap kedua adalah koas atau menjadi dokter muda. Nah, tahap ini kita udah di rumah sakit. Kalau di tempat aku selama 2 tahun paling cepat, dan paling lama itu bisa sampai 4 tahun. Jadi kalau ada bagian yang ngulang itu bisa sampai 4 tahun. Selama koas tuh kita akan menjadi dokter muda. Jadi kita udah kayak dokter, tapi kita tuh belum dikasih tanggung jawab untuk terhadap satu pasien. Kita diperbolehkan untuk nanya-nanya tentang pasien dan segala macam. Intinya di koas itu gini, kita membandingkan teori yang kita pelajari dengan pasien beneran gitu. Jadi misalkan tentang stroke,
oh menurut teori stroke itu ada banyak nih, pasien ini stroke apa gitu, menurut tanda-tandanya ada ini, oh ini stroke ini. Nah, untuk obat-obatannya juga, obat-obatannya kita bandingin nih, menurut teori ini, terus dosen kita ngasih ini. Kita ada beberapa dosen yang boleh nanya tuh, sebenarnya boleh aja sih, tapi ya kita belajar dulu sebelum ini biar nggak kena marah. Dah, kita tanyain tuh, dok, menurut teori yang saya baca ini nih, ininya obatnya pada pasien ini dikasih ini, kenapa ya dok? Apakah ini lebih baik atau gimana gitu, bisa kita diskusiin. Atau ada beberapa dosen yang bahkan mereka tuh pengennya kita yang aktif gitu, misalkan dok ini kenapa segini dosisnya, sedangkan dosis yang efektif itu segini, ini segala macam. Kita bisa diskusi sama dosennya, ada dosen yang gitu juga. Dalam koas itu kita akan menjalani, kalau di kampus aku ada 15 stase. Jadi stase itu ada yang mayor dan minor. Mayor itu hanya ada 4, kayaknya semua fakultas kedokteran juga sama, ada 4 yang mayor. Yang pertama itu ada stase penyakit dalam, lalu stase bedah, stase anak, dan stase obgyn. Dan sisanya itu THT, kulit, mata, dan lain-lain itu stase minor. Nah, beda mayor dan minor itu lama kuliahnya. Kalau di tempat aku, di kampus aku, mayor itu 10 minggu, sedangkan minor itu hanya 4 minggu. Nah, untuk jam koas, waktu kita koas itu ngapain aja sih? Jam wajib itu jam koas gitu. Jam koas itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau di tempat aku ya, kita harus ada tuh di rumah sakit. Jam segitu harus stay di rumah sakit. Untuk kegiatannya macam-macam, tergantung stase apa gitu. Ada yang di poli aja, ada yang di bangsal dan di poli gitu, yang follow up pasien dan lain-lain tuh beda-beda pokoknya. Nah, kegiatan selanjutnya selain jam koas wajib itu ada juga jaga. Jadi di beberapa stase, hampir setengah mungkin ya, ada jaganya. Jadi setelah jam 2 yang nggak jaga, kan kita koas tuh dari jam 7 sampai jam 2 siang. Itu kalau kita nggak jaga tuh boleh pulang, besok pagi baru ke rumah sakit lagi. Tapi kalau yang jaga itu harus stay di rumah sakit sampai besok paginya dan lanjut koas lagi. Jadi kalau jaga tuh kita tuh pulang tuh baru besoknya sore gitu. Kita stay di rumah sakit, jadi langsung bawa baju dan lain-lain untuk kebutuhan besoknya. Kalau selama jaga sih tergantung stasiunnya juga. Ada kegiatan follow up, ada jaga IGD dan lain-lain tuh ada gitu. Setelah 15 blok kita jalani, terus akan ada rapat. Kalau di kampus aku nggak langsung diumumin, di setiap selesai blok tuh nggak langsung diumumin, tapi dirapatin dulu di akhir stase. Itu dirapatin, blok ini lulus nggak, blok ini lulus nggak gitu. Nanti setelah ada pengumuman kita lulus semua, barulah kita akan menjalani yang namanya ujian komprehensif. Diulangi lagi, yang pertama tadi preklinik, terus yang kedua ada koas. Yang ketiga ini udah ujiannya, ini ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu dari kampus. Jadi kalau di kampus aku ujian komprehensif merupakan salah satu syarat kelulusan. Jadi kalau nggak lulus ujian kompre tuh nggak bisa ikut ujian selanjutnya. Jadi setelah kita lulus kompre, barulah kita boleh mengikuti yang keempat. Yang keempat nih, ujian UKM PPD atau ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter. UKM PPD ini nasional. Kalau SMA SMP tuh kayak ujian nasional gitu. Jadi seluruh fakultas kedokteran itu sebelum menjadi dokter itu wajib mengikuti UKM PPD ini. Untuk yang diujiankan di ujian kompre dan UKM PPD itu sama, ada MCQ-CBT atau Pilgan menggunakan komputer, dan ada OSCE. OSCE itu kayak kita praktik langsung, kayak ada pasiennya terus kita ujian gitu menjadi dokter. Sakitnya apa bu, ini nih, terus kita kasih obat segala macam. Setelah lulus kompre dan UKM PPD, kita menunggu pengumuman. Setelah lulus
kita akan diwisuda lagi. Untuk menjadi dokter itu ada 2 kali, wisuda S.Card menjadi dokter muda atau menjadi sarjana kedokteran. Yang kedua, wisuda dokter. Kalau kita udah selesai ujian dan semuanya, kita barulah akan menjadi dokter setelah diwisuda gitu. Dan akan ada sumpah dokter, sama kayak menjadi dokter muda juga ada, sumpah dokter muda juga ada. Setelah udah wisuda dan udah disumpah, barulah kita benar-benar menjadi dokter, udah menjadi dokter. Tapi belum boleh praktik. Jadi setelah kita menjadi dokter, udah resmi jadi dokter, udah disumpah, kita harus mengabdi, yang disebut dengan internship. Jadi kita akan ditempatkan atau memilih tapi kita dipilih lagi diterima atau enggak di sana gitu. Kita internship di suatu daerah atau suatu kota selama 1 tahun. Jadi aku rangkum ya semuanya. Jadi tahap menjadi dokter umum, yang pertama itu adalah preklinik 3,5 sampai 6 tahun. Yang kedua, tahap koas atau menjadi dokter muda selama 2 sampai 4 tahun. Yang ketiga akan ada ujian komprehensif. Yang keempat akan ada ujian UKMPPD atau ujian nasionalnya. Yang kelima, internship dengan 2 kali wisuda. Terima kasih teman-teman udah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.